Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 771. Di sekte luar gerbang Ziyun Domain Timur. Setelah mengalahkan para tetua dan murid sekte luar dari gerbang Ziyun, Tang Yi akan melanjutkan langkah kakinya untuk menemui Sangguan Siyu, setelah dia mengetahui lokasinya. Namun, baru dalam beberapa langkah, dia tiba-tiba ingat bahwa Fang Yuelan masih ada di sini. Menoleh ke belakang sambil tersenyum, Tang Yi berkata, "Anda kembali dulu, saya masih ada hal yang harus diselesaikan di sini." "Ah, terima kasih, Tang Yi." Mendengar ini, Fang Yuelan berterima kasih lagi. "Tidak apa-apa, maka kamu turun dengan cepat, dan aku pergi," jawab Tang Yi. Tang Yi melambaikan tangannya dan berbalik, berjalan cepat menaiki tangga ke atas. Meskipun itu hanya berjalan, itu sangat cepat. Tunggu, teriak Fang Yuelan. Memandangi bagian belakang kepergian Tang Yi, dan kemudian melihat liontin giok di tangannya, hati Fang Yuelan tiba-tiba membuat keputusan yang menentukan. Namun, kecepatan Tang Yi sangat cepat, dan sekarang ia telah melangkah cukup jauh. Meskipun pendengaran Tang Yi baik, pada jarak yang begitu jauh, ia tidak dapat mendengar teriakan Fang Yuelan. Berpikir sejenak, Fang Yuelan menggenggam liontin batu giok di tangannya dengan erat, alih-alih turun gunung, ia dengan cepat mengejar ke arah Tang Yi. Taihuasan Wanmian, Istana Zixiao, Qingxi Yuan. Kuil Qingxin, tempat berkumpulnya aura Ziyunmen, dan salah satu tempat aura paling intens di aura Ziyunmen. Hanya orang-orang Ziyunmen tingkat tinggi dan para murid yang dilatih secara khusus yang dapat masuk di halaman ini. Pada saat ini, halaman seperti ini diberikan kepada seorang wanita yang tak terlukiskan cantik. Untuk mendapatkan halaman yang begitu bagus, orang-orang biasanya akan berkultivasi dan berjuang untuk kesuksesan dalam seni bela diri sesegera mungkin. Namun, hari ini, wanita cantik itu tidak berkultivasi di lingkungan seperti itu, dia hanya menyangga dagunya yang indah dan menatap ke langit, tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu, dan alisnya yang indah berkerut dengan erat, dia terlihat sedikit sedih. Jika Tang Yi ada di sini, dia akan tahu, bahwa wanita dengan wajah cantik ini, adalah tunangan yang dia cari, Sangguan Siyu. Periode setengah tahun telah tiba, apakah dia benar-benar datang untuk menantangku? Kesenjangan kita sangat besar. Bagaimana dia bisa membandingkan denganku? Aku takut, dia tidak berani untuk datang. Sangguan Siyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berpikir. Meskipun, dia tidak percaya bahwa Tang Yi akan datang ke Ziyunmen untuk menantangnya, tetapi entah bagaimana, ketika dia memikirkan penampilan Tang Yi yang keras, ada semacam kegelisahan yang muncul di hatinya, dan hal ini selalu membuatnya tidak tenang dalam berlatih. Pada awalnya, Sangguan Siyu berpikiran seperti itu juga, jadi dia dengan tegas menyetujui permintaan ini. Namun, setelah kembali ke Ziyun Gate, saya tidak tahu mengapa, ketika dia memikirkan ekspresi sia-sia dari sampah, hari itu, dia berpikir perlahan-lahan, ada jejak kegelisahan, jejak kegelisahan. Ketika tanggal pengangkatan semakin dekat, kegelisahan menjadi lebih kuat, seolah-olah sesuatu telah terjadi pada hari yang ditentukan. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, seseorang telah berjalan ke Qingxi Yuan. Sangguan Siyu menoleh dan melihat sosok tampan dengan alis pedang mendekat. "Kakak Situ, ada perlu apa Anda menemuiku?" Melihat ada orang yang akan datang, Sangguan Siyu menyingkirkan kesedihannya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Apakah aku tidak bisa datang kepadamu, jika tidak ada sesuatu? Lagi pula, aku juga saudaramu." Situ King Feng melihat tatapan dingin Sangguan Siyu dan merasa sedikit tersesat di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya ide untuk menyerah untuk mendapatkannya. "Ini Qingxi Yuan. Kecuali aku, pemalas dan orang lain tidak diizinkan masuk. Jika Tuan tahu kamu datang ke sini untuk menemukanku, kamu akan dihukum berat," kata Sangguan Siyu ringan. "Yang ini." Situ King Feng membeku sesaat, dan berkata dengan terengah-engah. "Saudari dan saudari, Anda salah paham, saya hanya tidak sengaja mengganggu Anda, tetapi hari ini, sesuatu terjadi pada Ziyun Gate kami, jadi saya hanya ingin mengatakan hal ini kepada Anda." "Oh, apa masalahnya? Apa yang bisa terjadi di Gunung Taihua?" Sangguan Siyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada hal besar yang terjadi."
Dikatakan bahwa seseorang datang ke gerbang gunung, dan juga dia melintasi 5 gerbang Daoshan. Bahkan seluruh istana luar Ziyun telah jatuh, ribuan murid, ribuan tetua, semua dipukuli ke tanah. Situ King Feng berkata dengan berlebihan. Setelah jeda, wajah Situ King Feng meredup, berpura-pura sedih dan berkata, saya juga mendengar, bahkan paman kedua saya tidak selamat, juga hidup dan matinya, itu tidak diketahui pada saat ini. Oh, ada hal seperti itu. Kakak Situ, tahukah kamu siapa orang ini, dan mengapa orang ini menerobos gerbang gunung Ziyunku? Tanya Sangguan Siyu. Saya mendengar bahwa mereka adalah sepasang pria dan wanita. Pria berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan wanita itu berusia 20-an tahun. Untuk alasan mengapa dia menerobos gerbang gunung Ziyun, aku mendengar, karena wanita itu ingin menjadi murid Ziyunmen, tetapi dia ditolak oleh paman kedua saya karena usianya, jadi wanita itu mengingatnya dengan kebencian, dan datang untuk membalas dendam. Situ King Feng memikirkannya dan berkata, gagal bergabung dengan Ziyunmen, lalu dia membencinya dan datang untuk membuat masalah. Sangguan Siyu berkata, tetapi, dia sedikit mengernyit, dan merasa segalanya tidak sesederhana itu. Melihat Sangguan Siyu, diam dalam pemikiran, Situ King Feng agak tidak puas dan berkata, kenapa, kakak tidak percaya padaku? Saya percaya, hanya saja ini terlalu konyol. Kamu mengatakan bahwa seorang wanita yang ingin bergabung dengan Istana Ziyun dan seorang lelaki berusia 15 atau 16 tahun menerobos gerbang Gunung Wudao dan mengalahkan semua orang di istana luar gerbang Ziyun, ini, seperti, terlalu dibesar-besarkan. Sangguan Siyu menggelengkan kepalanya. Ini benar. Dikatakan bahwa yang melakukan semua ini adalah pria berusia 15 atau 16 tahun. Dan juga, wanita yang ingin bergabung dengan gerbang Ziyun, hanya menonton. Situ King Feng berkata dengan serius. Maksudmu, seorang pria berusia 15-16 tahun, berhasil menembus 5 gerbang Daoshan sendirian, dan dia merebut istana luar Ziyun, yang memiliki ribuan murid dan ratusan penatua, juga, bukankah kami memiliki formasi Pangu Keitian? Keitian, bagaimana bisa dia melewatinya? Kata Sangguan Siyu yang masih tidak percaya. Cerita bersambung di bawah ini. Aku juga tidak percaya, dan kurasa itu juga tidak mungkin. Namun, beritanya memang benar. Dan sekarang para penjaga gerbang terkuat telah berkumpul untuk mencegat, dan mereka juga mengirim sejumlah besar murid untuk menjaga beberapa gerbang gunung terakhir. Aku percaya itu tidak akan lama, akan ada hasil. Situ King Feng berkata. Seorang pria remaja benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Sangguan Siyu berkata dengan terkejut. Segera, dia memikirkan kunci lagi dan bertanya. Orang kuat di gerbang pergi untuk mencegat. Mengirim murid-muridnya untuk menjaga gerbang gunung. Sekarang dia telah berbaris menuju istana Zixiao. Iya, ada apa? Situ King Feng bertanya-tanya. Ini aneh, Sangguan Siyu mengerutkan kening. Aneh, aneh. Situ King Feng agak bingung dan tidak mengerti apa yang aneh. Sangguan Siyu memikirkannya dan menganalisis. Saudara Situ, jika wanita itu ingin bergabung dengan Ziyun Gate, seperti yang Anda katakan, dan kemudian ditolak oleh paman kedua Anda, maka, orang yang ingin bergabung dengan gerbang Ziyun adalah wanita itu. Lalu, jika dia memiliki kebencian, itu haruslah membenci paman kedua Anda, tetapi pada saat ini mereka sudah menangkap istana luar Ziyun, dan paman kedua Anda juga telah dihukum. Namun mengapa, kedua orang ini masih datang ke istana Zixiao? Bukankah ini aneh? Sister benar-benar berpikir jernih dan membuat poin yang sangat masuk akal, yang memang agak aneh, tetapi mereka juga menerobos dengan alasan ini. Dan untuk kebenarannya, saya juga tidak tahu. Selain berita, bahwa mereka berdua datang ke istana Zixiao kami saat ini, saya benar-benar tidak tahu banyak tentang mereka, kata Situ King Feng. Katamu, pria itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Sangguan Siyu bertanya. Pada saat ini, Sangguan Siyu tiba-tiba berpikir bahwa Tang Yi juga berusia 15 atau 16 tahun. Apakah Tang Yi datang ke perjanjian? Meski dugaan Sangguan Siyu cukup masuk akal, tetapi dia masih tidak yakin. Yah, ini adalah berita dari istana luar Ziyun. Kakak Situ, aku ingin bertanya sesuatu padamu, Sangguan Siyu tiba-tiba berkata. Oh, ada apa? Aku ingin kamu turun gunung untuk mencari tahu kebenaran berita itu, kata Sangguan Siyu. Oh, ini masalahnya. Kamu tidak bisa keluar dari King Sinyuan sekarang. Kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut.
Karena kamu tertarik, maka aku akan turun gunung untuk memeriksa situasi. Oke, hanya karena tuanku dan tuan puncak lainnya juga turun untuk mencegatnya, maka aku juga akan pergi. Aku percaya, meskipun lelaki itu kuat, dia pasti akan ditangkap. Yah, masalah ini, saya akan menyusahkan saudara situ. Kata Sangguan Siyu dengan acuh tak acuh. Oke, aku akan pergi. Melihat penampilan Sangguan Siyu sebentar, Situ King Feng meninggalkan King Sinyuan. Melihat Situ King Feng pergi, Sangguan Siyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi cemberut yang sama sebelumnya, menatap punggung Situ King Feng, dia berkata. Mungkin orang itu adalah dia. Bukankah seharusnya itu tidak mungkin? Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatannya tidak mungkin bisa ditingkatkan sampai level ini. Di sisi lain, Tang Yi berjalan cepat di tangga gerbang Ziyun, dan pada saat ini, tampaknya dia merasakan beberapa gerakan di belakangnya. Dia menoleh sedikit, dan tiba-tiba melihat sosok yang cantik, dengan cepat mengejarnya. Cerita bersambung di bawah ini. Ah, Nona. Melihat angka ini, Tang Yi membeku sejenak, dan berkata, bagaimana kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk turun gunung? Bergegas ke sisi Tang Yi, Fang Yuelan sedikit kehabisan nafas dan dia tidak segera menjawab. Dan setelah sedikit lega, dia berkata, Tang Yi, akhirnya aku menyusulmu. Wow, kamu terlalu kuat, bagaimana kamu melakukannya? Saya melihat dengan jelas bahwa Anda hanya berjalan kaki dengan normal, namun, saya berlari sekuat tenaga dan butuh waktu yang lama, saya baru bisa mengejar Anda. Ah, maaf, aku tidak menyangka kamu akan menyusulku. Tang Yi berkata dengan sedikit menyesal. Tidak apa-apa, Fang Yuelan melambai dan tersenyum. Ya, saudari, Anda belum menjawab saya, bukankah saya meminta Anda untuk turun gunung? Mengapa Anda mengejarnya saya? Apakah aku tidak bisa mengikutimu? Anda takut aku adalah beban? Tiba-tiba Fang Yuelan bertanya. Tidak, hanya saja aku pergi ke pintu bagian dalam gerbang Ziyun. Banyak orang yang kuat di sini, aku takut, aku tidak bisa melindungimu, Tang Yi buru-buru menjelaskan. Tidak bisakah kamu melindungiku? Fang Yuelan tiba-tiba bertanya dengan penuh minat. Ini, aku tidak yakin, bagaimanapun juga, Ziyun Gate adalah penguasa domain timur. Tapi, jika kamu benar-benar ingin mengikutiku, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mencoba untuk melindungimu sebisa mungkin. Jawab Tang Yi serius. Mendengar ini, Fang Yuelan berkata kepada Tang Yi. Tidak apa-apa, Tang Yi, sebenarnya saya mengejar Anda, untuk memberi Anda sesuatu. Apakah ada sesuatu yang akan kamu berikan padaku? Tang Yi sedikit membeku. Pada saat ini, Fang Yuelan mengulurkan tangannya, memberikan sepotong benda putih cerah dan menyerahkannya kepada Tang Yi, ini untukmu. Apa? Melihat barang-barang yang diserahkan oleh Fang Yuelan, Tang Yi tertegun lagi dan berkata, bukankah ini peninggalan ibumu? Kali ini kamu datang ke Ziyun Gate, bukankah kamu datang untuk ini? Kenapa? Ini memang barang yang ditinggalkan ibuku padaku. Kali ini aku datang ke Ziyun Gate memang datang untuk ini, tapi aku melakukannya karena aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa Situ Dongfeng menipuku dan tidak memenuhi janjinya. Lalu saya membuat masalah dengannya. Sebenarnya, saya tidak harus mendapatkannya. Saat ini, Anda membantu saya, dan saya tidak tahu bagaimana membalas Anda, jadi saya pikir, memberikan item ini kepada Anda dan bayar kebaikan Anda karena telah membantu saya. Tang Yi, apakah Anda tidak menerima pembayaran saya? Fang Yuelan memandang Tang Yi dengan penuh harap. Baiklah. Tang Yi ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengambil Yu Pei. Sejujurnya, Tang Yi sangat antusias dengan giok energi ini. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik dan nilai yang sangat besar. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Fang Yuelan akan memberikan barang ini kepada dirinya sendiri, Tang Yi berpura-pura berpikir, dan akhirnya dia menerima benda ini. Tang Yi, aku pikir kamu tidak akan menerimanya. Aku lega melihat kamu menerimanya. Fang Yuelan berkata dengan gembira ketika dia melihat bahwa Tang Yi telah menerima Yu Pei. Cerita bersambung di bawah ini. Sebenarnya, selain berterima kasih kepada Tang Yi karena mengirim sepotong batu giok ini, ada makna lain. Selain menjadi peninggalan, batu giok ini juga mewakili makna lain. Ini adalah tanda cinta. Potongan batu giok ini dikirim oleh ayah Fang Yuelan kepada ibunya, setelah itu,
Ibu Fang Yuelan menyerahkannya kepada Fang Yuelan, dan dia juga memberitahu Fang Yuelan bahwa jika dia bertemu seseorang yang dia sukai, dia akan memberikannya. Inilah warisannya. Pada saat ini, Fang Yuelan memberikan barang ini kepada Tang Yi, yang juga mewakili, dia mencintai Tang Yi. Fang Yuelan tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama, tetapi setelah melihat karakter dan kekuatan Tang Yi, Fang Yuelan terpesona oleh Tang Yi. Lagi pula, di dunia di mana yang terkuat dihormati, siapa yang tidak suka orang yang kuat? Di mata Fang Yuelan, Tang Yi terlalu sempurna, dengan kekuatan yang kuat, kepribadian yang baik, dan kelemah lembutan. Dia semakin puas dengan penampilannya. Ini hanyalah Rui Langjun yang sempurna dalam pikirannya. Jadi dia memutuskan untuk mengirim Yu Pei ke Tang Yi. Sepotong JDIT ini memiliki makna seperti itu di dalamnya, tetapi Fang Yuelan tidak memberitahu Tang Yi arti dari JDIT ini. Kakak, bisakah kamu membantuku? Tang Yi menunjuk ke Fang Yuelan sekarang. Apa? Fang Yuelan bertanya. Ah, bisakah kamu menjatuhkan setetes darah pada batu giok ini? Tang Yi bertanya dengan hati-hati. Beberapa takut bahwa Fang Yuelan tidak setuju. Bagaimanapun, Fang Yuelan baru saja menyerahkan liontin giok ini kepadanya, dan dia meminta orang lain untuk setetes darah, perilaku seperti itu tampak agak kasar. Fang Yuelan sedikit terkejut, dan kemudian, tanpa menanyakan alasannya, dia langsung menjawab dengan siap. Tentu saja. Kata, dia menggigit jari telunjuknya dan meneteskan setetes darah di batu giok. Sangat ajaib bahwa setetes darah ini hanya menyentuh liontin batu giok, dan itu melebur ke dalam liontin batu giok segera setelah meleleh, dan menghilang. Liontin batu giok menelan setetes darah ini, dan tidak ada yang berubah. Tampilan aslinya. Pada saat ini, Tang Yi segera menenggelamkan pikirannya dan memasuki antarmuka sistem untuk melihat atribut giok energi. Energi jade. Setelah digunakan, pemain akan mendapatkan 100 miliar poin pengalaman, dan semua atribut akan meningkat 10.000 poin. Petunjuk. Telah dibuka segel dan dapat digunakan. Melihat bahwa, jade siap digunakan, Tang Yi merasa senang dan buru-buru mundur dari antarmuka sistem, berterima kasih kepada Fang Yuelan. Kakak, terima kasih. Tidak perlu untuk. Fang Yuelan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tang Yi bahagia, dia juga dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Tang Yi bahagia. Darah yang dia tumpahkan tidak signifikan. Tang Yi berpikir sejenak, menenggelamkan pikirannya lagi, memasuki antarmuka toko sistem, memilih untuk sementara, kemudian, berbalik dan mengeluarkan sebuah buklet. Ini adalah keterampilan yang dibeli Tang Yi di toko sistem, bernama Taiking Liu Yingjue, keterampilan inferior kelas dunia, harganya 800 poin dari nilai God of War secara total, dan bernilai 300 poin nilai God of War untuk penebusan. Tang Yi 1100 poin nilai God of War. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, untuk batu giok energi yang diberikan oleh Fang Yuelan, nilai 1100 poin God of War ini, untuk membeli Taiking Liu Yingjue, jelas nilainya terlalu berbeda. Orang lain memberi Tang Yi nilai yang sangat besar, Tang Yi tidak bisa pelit, secara alami harus mengekspresikan sesuatu. Ini untukmu. Setelah mengambil metode latihan ini, Tang Yi menyerahkannya kepada Fang Yuelan. Tang Yi, ini. Fang Yuelan memandang Tang Yi menyerahkan buku itu dengan ragu, dan tidak mengerti mengapa Tang Yi memberi dirinya sebuah buku. Ini adalah Taiking Liu Yingjue, yang merupakan metode latihan terbaik di dunia, Tang Yi menjelaskan. Ini terlalu kuat. Teknik tatanan surgawi. Mata Fang Yuelan melebar dan dia menatap Tang Yi dengan kaget. Jika dia melakukan latihan inferior kelas ini, Taiking Liu Yingju, maka kecepatan kultivasinya akan tidak terbayangkan. Ya, level dunia kelas bawah untuk berlatih, Tang Yi mengangguk. Ini, kamu ingin memberiku latihan ini. Fang Yuelan tampaknya dia sedikit bersemangat dan pidatonya sedikit tidak jelas. Iya. Tang Yi mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Tapi, latihan canggih seperti itu harus menjadi rahasia untuk diteruskan. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk meneruskannya padaku? Fang Yuelan bertanya dengan khawatir, dan belum menerima latihan. Tidak masalah, itu bukan rahasia yang tidak bisa untuk diberikan. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata. Dalam pandangan Tang Yi, Fang Yuelan mengirim sepotong batu giok besar untuk dirinya sendiri, dan Fang Yuelan sebenarnya menderita sedikit kerugian.
Sambil berkata, dia juga mengambil tangan kecil Fang Yuelan dan langsung meletakkan latihan ke tangan Fang Yuelan, sehingga Fang Yuelan tidak bisa menolaknya. Tersentuh oleh Tang Yi, Fang Yuelan memerah dan sedikit pemalu, tetapi pada saat ini kegembiraannya lebih kuat daripada pemalu, tangan gemetar, beberapa tidak bisa dipercaya. Terima kasih, Tang Yi. Kedua tangan gemetar, memegang latihan yang diberikan oleh Tang Yi, kata Fang Yuelan terharu. Jangan berterima kasih padaku, kamu memberiku hadiah yang begitu bagus, dan aku tidak bisa gagal mengatakan bahwa latihan ini harus dianggap sebagai hadiahku untukmu, kata Tang Yi sambil tersenyum. Aku akan berlatih latihan yang kamu berikan padaku. Pada saat ini, Fang Yuelan tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ayo pergi. Tang Yi berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan terus menuju gerbang gunung ke-6 Ziyunmen. Kedua belah pihak mengambil kebutuhan mereka, dan Tang Yilan juga sangat senang melihat penampilan Fang Yuelan yang gembira dan bersemangat, dan langkah berjalan menjadi jauh lebih ringan. Baik. Fang Yuelan mengangguk dan menyimpan latihan yang diserahkan Tang Yi kepadanya. Kemudian, dia dengan senang hati mengikuti Tang Yi. Langkahnya juga sangat cepat. Saat ini, Fang Yuelan tidak hanya bahagia, tetapi juga sedikit manis. Rasa manis nyaman dan menyenangkan bisa berada di sekitar Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Sama seperti itu, mereka berjalan di tangga gerbang Ziyun, dan segera tiba di gerbang gunung ke-6. Dan gerbang gunung ke-6. Pada saat ini, gerbang gunung ke-6 penuh sesak. Gerbang Ziyun mengirim pasukan tentara kelas berat untuk menjaga. Melihat ke dalamnya, di lokasi gerbang gunung terlihat semua murid yang padat. Dan, di arah puncak gunung, masih ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang cepat ke bawah. Melihat Tang Yi datang, di gerbang gunung ke-6, seorang lelaki tua dengan sosok gemuk mengenakan jubah biru berdiri, menyipitkan matanya, dan berkata kepada Tang Yi. Aku adalah gerbang dalam ke-10 gerbang Ziyun Gate, Lord San Difeng, Ling Dixian. Anda adalah pencuri yang masuk ke gerbang Ziyun saya. Kelihatannya tidak terlalu baik, hanya dua anak muda yang belum tumbuh, dan saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melewati gerbang gunung Wudao dan bagaimana Anda menembus ungu Cloud Palace. Dikatakan bahwa gerbang bagian dalam gerbang Ziyun dibagi menjadi 13 faksi, secara kolektif dikenal sebagai 13 puncak. Murid yang memasuki gerbang bagian dalam harus memilih satu faksi untuk berlatih seni bela diri. Latihan, dan arah latihan seni bela diri dari setiap puncak bervariasi. Dan pemimpin puncak dari puncak ke-13 dari gerbang bagian dalam gerbang Ziyun, masing-masing dari mereka memiliki status yang tinggi, dan ada banyak murid. Puncak dari puncak ke-13, Ling Dixian, dapat dikatakan merupakan bangunan tinggi kecil dari gerbang Ziyun. Jika tidak ada orang lain datang ke gerbang gunung di gerbang Ziyun hari ini, itu harus menjadi kita. Namun, kita bukan pencuri, tetapi untuk menagih hutang. Adapun apakah saya terlaku muda, saya pikir Anda sudah mengatakan terlalu dini, Anda harus mencoba dan Anda akan tahu nanti, kata Tang Yi ringan. Penagihan hutang. Haha, adik kecil ini benar-benar menarik. Terserah kamu dan kamu ingin mengumpulkan hutang dari Ziyun Gate. Oke, kalau begitu aku bertanya, hutang macam apa yang ingin kamu tanyakan kepada kami dari Ziyun Gate? Ling Dixian mencibir dengan jijik, dan sepertinya berpikir bahwa Tang Yi sangat menarik, dan segera bertanya dengan penuh minat. Utang kehormatan. Tang Yi menjawab dengan ringan. Utang kehormatan. Utang macam apa ini? Ling Dixian bertanya. Muridmu telah menghinaku, jadi aku datang untuk memulihkan martabatku, ini adalah hutang martabat. Tang Yi menjawab dengan serius. Hehe, datang ke gerbang Ziyun untuk mendapatkan martabat. Apakah itu terserah kamu? Ling Dixian tersenyum menghina dan diejek. Nah, bagaimana Anda ingin memulihkan hutang Anda? Misalnya, naik ke puncak gerbang Ziyunmu dan menemukan seseorang yang menghinaku. Bahkan jika dia tahu bahwa Ling Dixian adalah orang yang humoris, Tang Yi menjawab dengan serius. Lagi pula, ini adalah niat aslinya. Apakah kamu ingin naik ke puncak gerbang Ziyun kami? Ingin naik ke istana Zixiao? Lalu kamu datang untuk mencobanya. Ling Dixian tersenyum dan tampak menghina. Kali ini, alih-alih menjawab Ling Dixian, Tang Yi menoleh dan berkata kepada Fang Yuelan dengan ringan, kakak, ikuti aku. Oh. Fang Yuelan mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian mengikuti Tang Yi dari belakang. Setelah Tang Yi memerintahkan, dia perlahan berjalan menuju gerbang gunung ke-6 dari gerbang Ziyun,
dan tidak menjawab Ling Dixian dari awal hingga akhir. Setelah semua, dia menjawab dengan tindakan nyata, yang merupakan jawaban terbaik. Dan melihat Tang Yi berjalan menuju gerbang gunung ke-6, Ling Dixian menyingkirkan senyum di wajahnya, menyingkirkan tatapan menghina, dan menjadi sangat serius. Sebenarnya, dia tidak memandang rendah Tang Yi, tetapi, dia tidak percaya pada diri untuk mengalahkan Tang Yi. Jadi dia mencoba mengulur waktu. Setelah semua, untuk menangkap Istana Ziyun dengan perlindungan Arai Pangu Keitian dan ribuan murid luar, dapatkah itu menjadi karakter yang sederhana? Melihat Tang Yi bergerak, mau tidak mau Ling Dixian berkata kepada para murid di gerbang Ziyun. Nyalakan susunan berapi Suya. Iya. Setelah mendengar kata-kata itu, seorang murid dari Ziyun Gate berbalik dan menyalakan formasi api Suya. Di setiap gerbang gunung dari gerbang Ziyun memiliki formasi yang berbeda, semakin tinggi ke atas, semakin kuat formasi, dan susunan api yang ganas ditempatkan di depan gerbang gunung ke-6 adalah formasi 6 tingkat, yang sangat kuat. Weng. Ketika para murid Ziyun Gate membuka susunan formasi, nyala api kuning telur tiba-tiba menyala di tangga di depan gerbang gunung ke-6, membuat seperti penghalang api, yang dengan kuat menutupi gerbang gunung ke-6. 776. Di hadapan formasi lautan api ini, Tang Yi tidak peduli, dia hanya terus berjalan menuju gerbang gunung ke-6, dan tidak menaruh formasi lautan api ini di matanya. Namun, ketika Tang Yi berjalan ke depan api, Weng, lautan api ini melonjak seketika. Dan, api yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah diberi kehidupan, api itu mulai bergerak, dan berkumpul menuju lokasi di mana Tang Yi berada, membuat lautan api semakin sengit, dan suhu tinggi juga meningkat. Dalam waktu yang singkat, lautan api ini, berkumpul, semakin membesar, dan berubah menjadi singa api setinggi 10 meter. Singa api ini, dan juga memancarkan momentum yang sangat kuat dan itu terlihat sangat menakutkan. Mengaum. Pada saat ini, singa api mengangkat kepalanya dan memberikan raungan yang menakutkan, itu mengerikan, seolah-olah dia sedang mendemonstrasikan kekuatannya kepada Tang Yi. Haha. Melihat singa yang menyala-nyala ini, Tang Yi tersenyum dingin, tidak bergerak, seolah-olah di depannya, itu bukan binatang buas api yang mengerikan, tetapi seekor kucing yang berperilaku baik, yang tidak mengancamnya, langkah kakinya tetap tidak berubah dan dia terus bergerak maju. Tang Yi melangkah maju, melangkah ke lingkup arai berapi Suya. Om. Lingkaran energi tak terlihat berdesir di bawah kaki Tang Yi. Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar singa api ini, tidak peduli seberapa mengerikan singa api ini, ketika langkah kaki Tang Yi masuk ke area formasi, binatang api itu sepertinya merasakan sesuatu yang mengerikan, dia meringkuk, mundur beberapa langkah sekaligus, dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Juga, pada saat ini, formasi api ini, menjadi tidak stabil, dan tampak goyah. Sedikit waktu berlalu. Bang! Dengan bunyi teredam, formasi api itu, tiba-tiba, meledak dan menjadi ketiadaan. Langkah kaki Tang Yi, masih tidak berhenti, dia masih melangkah menuju ke gerbang gunung ke-6 tanpa berhenti. Bagaimana bisa? Melihat adegan ini, Ling Dixian, terkejut, dia tahu bahwa Tang Yi kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Tang Yi terlalu kuat hingga sedemikian rupa. Siapa anak laki-laki itu? Memiliki kekuatan seperti itu, mengapa harus menjadi musuh dengan Ziyun Man? Mengapa dia harus menekan Ziyun Gate? Dan masalah seperti apa yang dibuat oleh Ziyun Gate kepada remaja ini? Tentu saja, tidak peduli betapa bingungnya Ling Dixian, tidak ada waktu tambahan baginya untuk berpikir pada saat ini, karena Tang Yi sudah berjalan menuju gerbang gunung ke-6 dan sudah dekat dengan gerbang gunung. Jika tidak ada pencegahan lain, maka gerbang gunung ke-6 ini akan ditembus oleh Tang Yi. Murid di gerbang Ziyun mendengarkan perintah, membentuk formasi pedang di sekitar langit, dan kita harus menghentikan orang ini. Ling Dixian dengan sungguh-sungguh memerintahkan. Setelah mendengar kata-kata Ling Dixian, murid gerbang batin dan beberapa tetua, satu demi satu bergerak, terbang ke udara, dan mengeluarkan pedang. Bahkan Ling Dixian sendiri terbang ke udara dan mengeluarkan pedangnya. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah mengeluarkan pedang panjang, meskipun tidak ada seorang yang memerintah mereka, tetapi semua murid dan para tetua secara otomatis menemukan posisi mereka sendiri di udara.
Dengan kedua tangan terjepit, pedang panjang di tangannya keluar, melayang di udara, dan berdiri di depan mereka. Meskipun posisi para murid di Ziyunmen tampaknya berantakan, mereka sebenarnya ketat dan teratur. Setiap orang tidak akan saling menyakiti. Setiap orang dapat saling menjaga dengan murid yang berdekatan. Weng. Momentum semua orang digabung menjadi satu, menjadi sangat besar dan sangat luas. Tianhuan Sword Array adalah metode yang harus dimiliki untuk Ziyunmen, semua murid, dan tetua diharuskan untuk mempelajarinya. Tidak ada batasan jumlah orang dalam formasi ini, dan semakin banyak orang yang bergabung dalam membentuk formasi, maka akan semakin kuat pula formasi ini. Namun, dalam menghadapi formasi ratusan pedang panjang di langit, Tang Yi masih tidak tergerak, seolah-olah dia belum melihatnya. Ketika Fang Yuelan melihat formasi ini, dia sedikit takut dan gugup pada awalnya, tetapi ketika dia melihat punggung Tang Yi yang kuat, hatinya segera tenang. Pada saat ini, Ling Dixian, puncak ke-13 di langit, melihat Tang Yi semakin dekat dan lebih dekat dan merasa bahwa itu tidak bisa diseret lagi. Kemudian dia berteriak dan memerintahkan. Membunuh. Pertahanan gerbang gunung ke-6 tidak boleh jatuh di tangan kita. Pada saat ini, matanya lesu, dan momentumnya menjadi sangat menakutkan. Setelah berteriak, jari tangannya sedikit menjepit, membuat segel kontrol formasi, dan jari telunjuknya segera menunjuk Tang Yi. Weng. Dengan jari tangan Ling Dixian, pedang panjang di depannya, tiba-tiba berbalik, dan ujung pedang itu menunjuk ke arah di mana Tang Yi berada, dan kemudian dengan cepat melesat. Di saat yang sama, para tetua dan murid, melakukan hal yang sama. Pedang itu melesat bersamaan. Wus 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 wus. Ratusan pedang berkilauan dengan kilat perak. Berkumpul bersama, membentuk naga perak yang panjang, momentumnya luar biasa kuat. Namun, Tang Yi hanya mencibir dengan jijik. Oh, cacing, dengan serangan seperti ini ingin menghalangiku. Itu konyol. Dengan mengatakan itu, dia mengabaikan naga panjang perak terbang dan terus berjalan lurus ke depan. Melihat bahwa Tang Yi mengabaikan serangan formasi, para murid Ziyunmen tercengang, dan tidak mengerti mengapa musuh di depan mereka melakukan ini. Mungkinkah dia ingin menggunakan tubuh fana untuk memblokir pedang naga perak? Pedang itu tajam, bagaimana bisa tubuh fana melawannya? Di sisi lain, Fang Yuelan yang mengikuti Tang Yi dan melihat naga perak itu terbang. Dia sangat bingung dan tidak mengerti mengapa Tang Yi mengabaikan serangan formasi ini. Pada saat yang sama, Fang Yuelan juga sangat takut dan sangat khawatir. Namun, karena percaya pada Tang Yi, bahkan jika dia takut, dia hanya diam, juga tidak lari ketakutan, dia terus mengikuti di belakang Tang Yi, seperti menantu kecil. Pada saat ini, merasakan kegugupan Fang Yuelan, Tang Yi sedikit memalingkan kepalanya dan bertanya ke arah Fang Yuelan. Kakak, apakah kamu takut? Cerita bersambung di bawah ini. Sedikit takut, tapi, aku percaya padamu. Mendengar kata-kata itu, Fang Yuelan mengangguk dan menjawab dengan serius. Oh, benar-benar percaya padaku. Tang Yi tersenyum. Dengan kekuatanku, tidak ada cara untuk melawan, jadi aku hanya bisa mempercayaimu dan mengandalkanmu. Kata Fang Yuelan dengan wajah cemberut. Haha, yakinlah, aku pasti akan melindungi keselamatanmu, Nona Sister. Karena aku berani membawakanmu, maka aku memiliki kepercayaan diri untuk melindungi keselamatanmu. Kata Tang Yi dengan percaya diri. Itu bagus. Fang Yuelan menunjukkan pandangan, menghitung kenalanmu, dan kemudian dia tersenyum, senyumnya manis, cemerlang dan indah. Setelah pernyataan Tang Yi, meskipun Fang Yuelan masih sedikit khawatir, dia tidak gugup dan takut seperti sebelumnya, dan dia memulihkan ketenangannya. Tang Yi melihat Fang Yuelan pulih, lalu tersenyum sedikit dan menoleh. Pada saat ini, naga perak yang terdiri dari ratusan pedang panjang di langit telah sampai ke depan Tang Yi. Tang Yi memandang naga perak ini, mulutnya sedikit terangkat, tanpa rasa takut. Ledakan. Ratusan pedang yang menyatu menjadi naga panjang, menembak ke arah Tang Yi. Dang 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 dang. Ketika suara bentrokan logam terdengar, Tang Yi terus maju, tidak peduli berapa banyak pedang panjang yang dibombardirnya, tidak peduli seberapa tajam pedang panjang itu, semuanya terpental, patah, dan jatuh ke tanah tanpa menyebabkan kerusakan pada Tang Yi. Pedang panjang itu jatuh pada Tang Yi seolah-olah mereka telah menabrak benteng baja berjalan.
Apakah pedang panjang itu jatuh di mata, mulut, hidung Tang Yi, atau jantung, tenggorokan, dan titik-titik vital Tang Yi lainnya, ia tidak bisa menembus penghalang kulit, bahkan tidak menyebabkan kerusakan pada Tang Yi. Dengan cara ini, Tang Yi perlahan-lahan mendekati gerbang gunung ke-6. Ini tidak mungkin. Tianhuan Sword Array, benar-benar tidak bisa melukainya, bahkan tidak bisa menghentikan langkahnya. Apakah dia manusia, atau monster dengan kulit manusia? Mengapa kulitnya begitu keras, bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat? Bagaimana kekuatannya bisa sekuat itu? Dia terlihat seperti remaja. Apakah seorang remaja memiliki kekuatan seperti itu? Bukankah itu hanya leluhur yang mengenakan kulit remaja? Siapa orang ini, dan keluhan macam apa yang dia miliki dengan Ziyun Gate? Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia harus menabrak gerbang gunung? Mata Ling Dixian melebar dan terkejut ketika dia melihat adegan ini. Namun, dia hanya sedikit terkejut, dan kemudian dia menekan gelombang badai di dalam hatinya. Setelah kembali pulih, dia dengan cepat menstabilkan emosinya dan berteriak. Transformasi. Arai pedang Tianhuan, serangan Tianhuan. Pada saat ini, mungkin ada lebih dari 100 pedang panjang yang tidak patah. Namun, jika ini terus berlanjut, maka pada akhirnya, itu hanya akan rusak, dengan sia-sia. Karena itu, pada saat ini Ling Dixian buru-buru bereaksi dan memerintahkan semua murid di Ziyunmen untuk mengubah formasi mereka. Murid-murid gerbang Ziyun mendengar kata-kata itu dan dengan cepat pulih, mereka bergerak cepat, dan tangan mereka mulai membuat segel yang rumit, bersamaan dengan energi misterius, yang meluap dari tubuh mereka. Pedang panjang yang belum rusak terhubung bersama lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Karena pergerakan murid-murid gerbang Ziyun, naga perak yang terdiri dari pedang panjang mengangkat kepalanya tiba-tiba, alih-alih melanjutkan ke arah Tang Yi, dia terbang ke langit, dan mengambang di udara. Segera setelah itu, lebih dari 100 pedang panjang yang tersisa tersebar lagi, dalam kelompok 3, membentuk lingkaran dalam bentuk zigzag. Kemudian, 3 kelompok pedang panjang berbentuk zigzag dikelilingi lagi, dan sekali lagi lingkaran zigzag dalam unit-unit kelompok terbentuk. Kemudian, lingkaran zigzag dalam kelompok-kelompok unit ini dikelilingi oleh 3 lingkaran yang sama, membentuk lingkaran yang lebih besar. Tiba-tiba, ada lingkaran kecil berbentuk pin yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan lingkaran besar yang terdiri dari 100 pedang lebih. Melalui ratusan pedang panjang, lingkaran kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, dan melalui lingkaran kecil yang tak terhitung jumlahnya, sebuah lingkaran besar terbentuk. Lingkaran besar ini, pada gilirannya, menghubungkan semua pedang panjang bersama, biarkan kekuatan ratusan pedang panjang terintegrasi menjadi satu. Berdengung. Begitu lingkaran zigzag besar di langit muncul, dia segera berguling ke arah Tang Yi sesuai dengan situasi ini. Apa? Melihat arai pedang berbentuk pedang ini, dan merasakan kekuatan yang dibawa oleh arai pedang ini, Tang Yi sedikit terkejut. Namun, itu tidak masalah, dan dia tidak terlalu peduli tentang pembentukan pedang ini. Itu hanya kejutan kecil di awal. Alasannya adalah bahwa susunan pedang ini, selain kekuatannya yang besar, juga merupakan susunan pedang dengan jangkauan yang luas. Meskipun Tang Yi tidak akan terluka dalam susunan pedang seperti itu, Fang Yuelan mungkin akan dalam masalah. Formasi besar ini mengancam Yuelan. Berpikir cepat, dia melihat deretan pedang yang jatuh di langit, tangannya bergerak, dan Soul Sealer muncul di tangannya. 3 tebasan sinying. Wus wus wus. Tanpa mengatakan apa-apa, Tang Yi melambaikan tangannya, dan 3 ki pedang berbentuk bulan sabit melesat terbang menuju susunan formasi pedang. Bang! Pedang ki langsung menghancurkan formasi pedang pada saat bersentuhan. Formasi lengkap meledak terpisah. Dan, kiang 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 kiang. Ratusan pedang panjang, yang telah kehilangan dukungan energi, itu hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, seperti bunga api yang tersebar dari langit. Ini mendesis. Melihat adegan ini, para murid Ziyun Gate menghirup nafas dingin. Ini terlalu kuat. Dengan gelombang lembut, ketiga pedang itu menjerit dan menghancurkan cincin langit yang dibentuk oleh ratusan pedang mereka. Apa tingkat seni bela diri 3 pedang ki tadi? Sebagai kepala sementara dari gerbang gunung ke-6, puncak ke-13 puncak, Ling Dixian, wajahnya menjadi lebih dan lebih jelek, dan warna bermartabat di wajahnya menjadi lebih kuat, melihat Tang Yi semakin dekat gerbang gunung ke-6, hatinya bahkan lebih cemas. Cerita bersambung di bawah ini.
Puncak ke-13 Lingdi Xiantang telah mencapai gerbang gunung ke-6, dan dia telah menembak, dan dia tidak bisa menghentikan musuh, bahkan tidak bisa membuat sedikit halangan untuk musuh. Jika Master Puncak lainnya tahu, beberapa orang yang tidak sabar mungkin menertawakannya. Lagi pula, jika Anda tidak bisa mengalahkan musuh, setidaknya Anda harus menghentikan musuh, dan masih di depan gerbang gunung ke-6, dengan pertahanan gerbang gunung, Anda tidak bisa menghentikan musuh. Ada apa? Ling Dixian tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dia tidak boleh membiarkan musuh di depannya melewati gerbang ke-6. Berpikir, mata Ling Dixian menjadi penentu, dia bertarung. Bahkan jika dia tahu dia tidak bisa mengalahkan pemuda itu, dia memutuskan untuk menembak. Bagaimanapun, ia harus menghentikan Tang Yi dengan cara apapun, dan ia harus menunda sampai kedatangan dukungan, dan Tang Yi tidak dapat dengan mudah melewati gerbang gunung ke-6. Dengan gerakan tubuh, Ling Dixian melesat dan meremas tinjunya, dengan cepat menuju Tang Yi Fei. Ling Dixian adalah kelas prajurit bintang 3 dengan kekuatan luar biasa, keterampilan bela dirinya adalah teknik seni bela diri tingkat atas. Dengan sebuah pukulan, darah di tubuhnya mendidih, dan itu bisa meledak setidaknya 3 kali kerusakan, dan kekuatannya sangat kuat. Ketika Ling Dixian datang ke depan Tang Yi, sebuah kepalan tangan meledak dengan energi dahsyat. Energi ini berputar di sekitar kepalan tangan Ling Dixian. Saat tinjunya meledak dengan energi, volumenya menjadi 2 atau 3 kali lebih besar, dan itu tampak sangat menakutkan, seolah-olah itu sarung tangan berdarah. Ketika tinju itu datang, Tang Yi sedikit merentangkan telapak tangannya, mencoba menahan tinjunya dengan telapak berdaging. Ledakan. Tinju merah darah besar Ling Dixian menghantam tangan Tang Yi, dan suara keras meletus, gelombang besar energi berdesir dari pusat keduanya. Awalnya Ling Dixian, dia sangat kejam sehingga bahkan jika dia tidak bisa menyakiti Tang Yi, dia setidaknya bisa menunda itu. Namun, pada kenyataannya, ketika pukulannya mengenai tangan Tang Yi, bahkan Tang Yi tidak menggunakan gerakan seni bela diri. Dan, dia hanya mengulurkan telapak tangan dengan santai. Namun, dari tangan Tang Yi, itu datang dengan kuat dan mengirim Ling Dixian keluar. Dengan cara ini, mata Ling Dixian melebar, menatap Tang Yi, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, dan pandangan yang tidak mau, dia terlempar terbang tanpa daya. Ledakan. Ada ledakan lain, tubuh gemuk Ling Dixian menyentuh tanah, berdebu. Dan Tang Yi. Setelah tidak ada orang untuk diblokir, Tang Yi mengambil Fang Yuelan dan memasuki gerbang gunung ke-6. Dia berjalan pergi menuju Gunung Taihua. Untuk murid-murid gerbang Ziyun di atas gerbang gunung ke-6, Tang Yi mengabaikan mereka dan bahkan tidak berurusan dengan mereka. Lagi pula, untuk Tang Yi, orang-orang ini tidak takut sama sekali, selama dia tidak datang untuk menghalangi jalannya, dia tidak bisa menembak, itu sama. Sekelompok murid di gerbang Ziyun melihat Tang Yi dengan mudah menghancurkan barisan besar mereka, dan melihat Tang Yi dengan mudah melawan serangan Ling Dixian. Mereka sedikit takut untuk melangkah maju. Setelah serangkaian perkelahian, para murid Ziyun Gate sudah tahu bahwa Tang Yi mengerikan. Meskipun Tang Yi melewati gerbang gunung ke-6, mereka tidak menonjol untuk memblokir suatu titik, tetapi hanya melayang di udara, menyaksikan Tang Yi melewati gerbang gunung, dan kemudian menghilang ke dalam penglihatan mereka. Ling Dixian naik dari tanah lagi, melihat punggung Tang Yi menghilang, sangat tidak mau dan tidak berdaya. Untuk waktu yang lama, setelah dia datang perlahan, dia hanya bisa merengut wajahnya, dan berkata kepada para murid Ziyun Gate dengan suara yang dalam. Mengejar. Kemudian tubuh itu terbang ke langit dan mengejar Tang Yi. Baru saja, Ling Dixian tidak benar-benar menderita cedera, tetapi didorong oleh kekuatan dan kemudian jatuh ke tanah, hanya trauma kulit. Tentu saja, meskipun dia tidak terluka, wajahnya benar-benar hilang. Di tangga ke-14.000, gerbang gunung ke-7 dari gerbang Ziyun berada. Pada saat ini, gerbang gunung ke-7 juga penuh dengan orang-orang, dan banyak murid dari gerbang Ziyun datang ke sini sebelumnya untuk melakukan pertahanan. Para murid gerbang Ziyun di gerbang gunung ke-7 jika dibandingkan dengan gerbang Ziyun di gerbang gunung ke-6, di sini ada lebih banyak murid. Selain itu, puncak-puncak ke-12 adalah San Yixian, puncak-puncak ke-11 adalah Sinan, dan puncak-puncak ke-10 adalah Lianyi. Sebanyak 3 puncak-puncak utama berkumpul di sini. Gerbang gunung bahkan lebih kuat. Awalnya,
Tiga puncak utama ingin pergi ke gerbang gunung ke-6 untuk mendukung, tetapi ketika mereka datang ke gerbang gunung ke-7, mereka telah mendengar bahwa gerbang gunung ke-6 dilintasi oleh orang itu, sehingga mereka hanya bisa tinggal di gerbang gunung ini. Jadi mereka menunggu dan bertahan di gerbang gunung ke-7. Para pria dan wanita muda yang melintasi gerbang gunung Ziyunmen saya benar-benar sangat kuat. Sebenarnya mereka melintasi gerbang gunung ke-6 begitu cepat. Saya ingat bahwa lelaki gemuk Ling Dixian telah bergegas ke gerbang gunung ke-6 sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menunda. Itu benar-benar tidak berguna. Saya mendengar bahwa hanya seorang remaja yang menerobos gerbang gunung. Mengapa dia tidak bisa menghentikannya? San Yixian, pemilik puncak ke-12, berkata dengan ragu-ragu. Meskipun dia telah mendengar banyak tentang bocah lelaki yang datang ke gerbang gunung, dan tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya bahwa seorang remaja lelaki benar-benar sangat kuat, sebenarnya bahkan Istana Ziyun, sebuah tempat dengan sejumlah besar penjaga, dapat melewatinya. Aku tidak peduli seberapa kuat pria dan wanita yang pergi ke gunung, tidak bisakah pria gemuk Ling yang juga adalah penguasa puncak, menundanya? Ini terlalu boros. Sinan, puncak ke-11, berkata dengan menghina. Oke, jangan bicara omong kosong, ada murid-murid lain di sini, biarkan murid-murid mendengar seperti apa ini. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.